Dia merupakan musuh dari negara Perancis, yang kemudian dikenal menjadi pahlawan internasional. Dia bernama Abdul Qadir Aljazairi. Dia memimpin perlawanan selama 15 tahun di negara Aljazair pada saat dijajah oleh negara Prancis. Lahir pada tahun 1808 di sebelah barat Aljazair di kota bernama Gwenta. Abdul Qadir dibesarkan oleh ayahnya. Sejak kecil dia sudah pintar dan sudah bisa menghafal Al-Quran pada usia 14 tahun. Pada tahun 1825, dia melaksanakan ibadah haji bersama ayahnya dan berkeliling di wilayah Timur Tengah. Dari pengalaman perjalanan tersebut, menjadi titik awal pertemuan dengan Imam Syamil, yang di kemudian hari dikenal sebagai perlawanan penjajahan di wilayah Kaukasus oleh kerajaan Rusia, yang kemudian memberi inspirasi kepada Abdul Qadir. Tidak lama setelah Abdul Qadir pulang dari haji, Abdul Qadir memulai perjalanannya sebagai pejuang kemerdekaan ketika Prancis menjajah Aljazair. Perlawanan Aljazair terhadap penjajah dimulai oleh para ulama ketika Prancis mulai menduduki kota Oran. Abdul Qadir serta ayahnya merupakan salah satu dari yang pertama menyerang Prancis untuk membebaskan kota yang dipenuhi benteng tersebut. Beberapa tahun kemudian, Abdul Qadir dilantik menjadi amir, dan selama 15 tahun selanjutnya, dia menjalankan perlawanan terhadap penjajahan Prancis. Abdul Qadir berhasil menyatukan suku-suku di Aljazair Barat, dan melalui teknik gerilya dan gencatan senjata taktis, mereka dapat mempermalukan Prancis selama kurang lebih 10 tahun. Dari pertama memulai perjuangannya, tidak hanya dipuji dan diapresiasi oleh warga Aljazair, bahkan Prancis pun yang merupakan musuhnya memuji Abdul Qadir. Dari mulai makanan, penanganan kesehatan, serta perilaku terhormat diberikan Abdul Qadir kepada para tawanan dari Prancis. Dia memuliakan musuhnya melebihi orangnya sendiri, sehingga banyak membuat takjub dan apresiasi dari kawan maupun lawan. Salah satu kasus yang mencengangkan, dia membebaskan salah satu tawanan dikarenakan sudah tidak mempunyai stok makanan untuk tahanan tersebut. Seorang perwira tentara dan diplomat Inggris, Henry Churchill, pernah berkata, "Hampir tak tertandingi dalam senjata peperangan. Ia memberikan kebebasan terhadap setiap tawanan perang untuk melaksanakan ajaran agamanya. Bahkan ia pernah membebaskan semua tawanan perang Perancis dengan mengatakan, tanpa makanan untuk diberikan dengan baik, Islam tidak mengizinkannya untuk menahan mereka sebagai tawanan." Setelah 10 tahun, Prancis mulai mengadopsi taktik gerilya dari Abdul Qadir. Pasukan Prancis membuat panik dan kaget warga Aljazair Barat, dan membumi hanguskan wilayah tersebut serta membantai dan memperkosa perempuan wilayah tersebut. Mereka juga menghancurkan area pertanian untuk melemahkan pasukan Abdul Qadir dan membuatnya kelaparan. Dan ketika wilayahnya dihancurkan, Abdul Qadir melanjutkan perjuangannya di timur Aljazair. Namun hanya sedikit yang mendukung usahanya dan banyak yang berkhianat. Abdul Qadir akhirnya tertangkap pada 21 Desember 1847 setelah 15 tahun melalui jalan perjuangan. Tapi ini bukan menjadi akhir dari kisah heroik Abdul Qadir. Setelah 4 tahun dikurung dalam penjara di Prancis, Presiden baru Prancis, Napoleon III, membebaskan para tahanan dikarenakan desakan tinggi salah satunya di politikus Inggris, Lord Londonderry. Kemudian Abdul Qadir diasingkan dan dipindahkan di Damaskus, Suriah, di mana perjuangannya menegakkan keadilan membawanya mendapatkan pengakuan dari internasional. Pada Juli 1890, ketika pusat agama Kristen diserang, Abdul Qadir mencoba memperingati pihak Kristen dan Prancis, namun ditolaknya. Ketika penyerangan dimulai, Abdul Qadir menyelamatkan banyak jiwa dari pihak Kristen ke dalam rumahnya. Selama hidupnya, Abdul Qadir berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Ketika perjuangannya melawan Prancis yang tidak seimbang, banyak negara melihat Abdul Qadir sebagai salah satu patriot perjuangan. Kemurahan hati Abdul Qadir kepada Muslim dan non-Muslim membuatnya mendapatkan rasa hormat dari berbagai pemimpin di dunia. Di antaranya Imam Syamil, Sultan Utsmani, Abraham Lincoln, dan Paus. Kisah Abdul Qadir merupakan inspirasi dan wajah dari Islam yang sesungguhnya. Bagaimana Islam menerapkan keadilan, memperlakukan para tawanan perang dan perjuangan kemerdekaan.